Mari kita buka hati kita, kita persiapkan diri kita untuk masuk sebentar lagi pada jam kerahiman, kita persiapkan hati kita. Sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa poin renungan supaya kita sungguh siap untuk masuk pada jam kerahiman yang agung, di mana kita memperoleh rahmat penebusan, pengampunan dosa, dan rahmat belas kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, Maha Adil, dan penuh belas kasihan. Pada sore hari ini kami kembali dapat bertemu lewat Zoom. Kami mau merenungkan sengsara putramu Yesus Kristus lewat jam kerahiman yang agung ini. Bukalah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami dapat masuk pada jam kerahiman yang agung ini dengan hati yang terbuka akan cinta kasih-Mu. Semoga lewat permenungan sore hari ini, kami dapat mengerti betapa Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Adil, dan Allah yang penuh dengan belas kasih. Semoga permenungan kami sore ini semakin menyadarkan kami untuk ambil bagian dalam kasih dan kekudusan-Mu. Bukalah hati setiap peserta doa pada sore hari ini dimanapun mereka berada. Melalui layar Zoom ini ya Tuhan, mereka mendengarkan renungan ini. Semoga mereka semua yang hadir pada sore hari ini seperti tanah yang subur, tempat sabdamu ditaburkan, menjadi bertumbuh, berkembang, dan berbuah beratus kali lipat. Semoga permenungan kami sore ini berkenan kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nomor 180. Ketika tiba masa Advent, dalam jiwaku muncul kerinduan yang membara akan Allah. Dengan sekuat tenaga, rohku bergegas menuju Allah. Pada waktu itu, Tuhan memberiku terang cemerlang untuk mengenal sifat-sifatnya. Sifat pertama yang Tuhan perkenalkan kepadaku adalah kekudusannya. Tuhan itu sedemikian kudus, sehingga segala kuasa dan kekuatan gemetar di hadapannya. Roh-roh yang murni menyelubungi wajahnya. Roh-roh yang murni menyelubungi wajahnya dan merunduk dalam adorasi yang tak kunjung henti. Dan hanya dengan satu kata mereka mengungkapkan hormat yang paling tinggi, yakni kudus. Kekudusan Allah dicurahkan ke atas gereja dan ke atas setiap jiwa yang hidup di dalamnya. Tetapi dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada jiwa-jiwa yang sepenuhnya dilahirkan oleh Allah, diilahikan oleh Allah, dan ada juga yang hanya sekadar hidup. Sifat kedua yang diberitahukan Tuhan kepadaku adalah keadilannya. Allah itu sedemikian adil dan keadilannya meresap sampai ke lubuk hati. Segala ciptaan sehingga di hadapannya segala sesuatu tampak serba transparan.
dan tidak ada suatu pun yang dapat menyembunyikan sesuatu darinya. Sifat ketiga adalah kasih dan kerahiman. Dan aku memahami bahwa sifat Allah yang maha tinggi adalah kasih dan kerahiman. Sifat ini menyatukan ciptaan dengan pencipta. Kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam ini ku kenal dalam penjelmaan Sang Sabda dan dalam penebusan umat manusia. Dan disinilah aku menyadari bahwa inilah sifat Allah yang paling tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hakikat Allah yang kudus mutlak berbeda. Dia terpisah dari dosa. Dia merupakan sumber segala kesucian. Kekudusan Allah bukan sekedar hal yang bersifat moral, tetapi kasih. Setiap umat, setiap kita yang beriman kepada Allah dipanggil untuk hidup kudus, meniru Kristus dan sempurna di dalam kasih. Allah itu kudus. Kekudusan Allah berarti Allah itu lain dari ciptaan. Dia suci, tidak bercela, berbeda total dari ciptaan, bebas dari dosa, dan Allah itu adalah sumber kekudusan itu sendiri. Manusia dipanggil untuk menjadi kudus. Oleh sebab itu, kekudusan manusia bukanlah hasil usaha manusia itu sendiri, melainkan rahmat Allah yang menjadikan seseorang itu kudus. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa seluruh umat beriman, entah dia seorang uskup, entah dia seorang pastor, seorang diakon, biarawan-biarawati, ataupun umat beriman seluruhnya, dipanggil untuk menjadi sempurna dalam cinta kasih. Dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus adalah kepenuhan hidup sebagai seorang Kristen. Dan bagaimana hidup dengan kudus? Artinya hidup dengan sempurna di dalam cinta kasih. Mungkin ada orang yang mengatakan, kamu itu sok suci, kamu itu sok kudus. Kata-kata itu menjadi mengejek orang lain, menyakiti hati orang lain. Sebenarnya, justru panggilan semua orang Kristen adalah panggilan untuk menjadi apa yang menjadi sifat Allah, yakni kekudusannya. Dan kekudusan kita bukanlah berasal dari usaha kita sendiri, melainkan rahmat Allah. Gereja Katolik adalah kudus karena Yesus Kristus sendiri yang mendirikannya. Sebagai pendiri gereja, Kristus itu adalah kudus. Gereja disatukan dengan Yesus Kristus, maka gereja itu adalah kudus. Kekudusan kita wujudkan dengan bersekutu dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, meniru kebaikannya, menerapkan kasih yang telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri, menerapkan kasih itu, kasih kita kepada Allah, dan kasih kita kepada sesama. Surat Rasul Petrus yang pertama, dia mengatakan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus.
Dicatat oleh surat Rasul Petrus bahwa kita semua diajak untuk menjadi kudus, dipanggil untuk menjadi kudus. Karena itulah kepenuhan hidup Kristen. Dan kekudusan Allah, Allah sendirilah yang kudus. Bila kita menjalankan hidup kekudusan itu adalah anugerah Allah yang dicurahkan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kekudusan itu tidak berarti sekali jadi. Kekudusan itu adalah proses yang dapat kita usahakan terus-menerus. Hidup yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang terus-menerus diarahkan oleh Allah, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekali jadi. Maka kita tidak perlu kecewa, tidak perlu marah-marah kepada diri kita sendiri apabila kita sekali waktu melakukan kesalahan. Yang penting ialah bahwa kita terus ada niat untuk bertumbuh, untuk bertobat, untuk membaharui diri terus-menerus, agar kita dapat menjadi kudus dan menuju kekudusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kekudusan setiap orang Kristen berakar bahwa Allah sendiri itu adalah kudus. Dan tidak ada yang dapat bersatu dengan Allah tanpa kekudusan itu. Karena Allah tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Maka kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota gereja, kita harus memiliki cara hidup yang kudus. Berusaha untuk terus-menerus menjadi kudus. Kemudian Santa Faustina mengatakan sifat yang kedua yang ditunjukkan oleh Allah kepada dia ialah keadilan. Keadilan menurut Gereja Katolik bukanlah pembalasan atas segala kelemahan kita, atas segala dosa kita, atas segala kesalahan kita, melainkan dengan keadilannya Allah mewujudkan kasih setianya yang memulihkan harmoni, memulihkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Keadilan Allah itu bersatu dengan belas kasih Allah, di mana Allah menghukum dosa, tetapi mengasihi pendosa. Maka Yesus mengatakan dalam Injil, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Allah mengasihi pendosa, tetapi membenci dosa, menghukum dosa. Oleh sebab itu, karena Allah mengasihi pendosa, maka Allah mengutus Yesus Kristus anaknya kepada dunia, berkorban kepada kita. Dia mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Seperti dikatakan oleh Injil Yohanes bab 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keadilan Tuhan tidak terpisahkan dari kasih-Nya. Keadilannya ialah bersifat memperbaiki, bukan sekedar menghukum kita. Dan keadilannya itu didasarkan pada cinta kasih. Kita melihat salib Yesus di Golgota, salib Yesus di Kalvari, adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Kristus memikul hukuman dosa kita untuk memberikan rahmat keselamatan kepada kita. Allah menegakkan kebenaran dalam ciptaannya, agar manusia itu dapat hidup, dapat bertanggung jawab, dapat taat. Allah memperlakukan manusia sesuai dengan tanggung jawab, serta memberikan upah sesuai dengan iman dan ketaatan kita. Di sinilah letaknya keadilan Allah itu. Keadilan itu sendiri yang mewujudkan kasih. Keadilan Allah tidak berarti semua orang menerima hal yang sama. 50-50, semua hal sama.
bukan di situ letak keadilan Allah. Melainkan Allah memperhatikan setiap orang secara adil dan memberi kesempatan untuk bertobat. Umat Katolik dipanggil untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan bagi sesama. Itu memiliki konsekuensi. Maka, bila seorang Kristen itu mengetahui Allah itu adil, dia juga harus mampu menjadi pribadi yang adil, meneladani keadilan Allah yang penuh dengan belas kasih. Sifat yang ketiga yang ditunjukkan oleh catatan harian pada sore hari ini kepada kita adalah dikatakan oleh Santa Faustina sebagai sifat Allah yang tertinggi, yakni kerahimannya. Dalam Katekismus Gereja Katolik, kerahiman Allah itu adalah pesan Injil, menggambarkan cinta kasih Allah yang tak terbatas. Dia pengampun, memulihkan manusia berdosa melalui penebusan Yesus Kristus. Maka kerahiman Allah itu bukan sekadar devosi, bukan hanya devosi, melainkan dimensi integral dalam iman Katolik, di mana Allah turun tangan untuk membantu manusia yang lemah dan hancur. Karena manusia tidak dapat pulih oleh dirinya sendiri. Dia tidak dapat dipulihkan oleh kebaikannya sendiri. Dia hanya dapat dipulihkan, ditebus oleh kasih-Nya sendiri di dalam misteri penebusan Yesus Kristus. Maka kerahiman Ilahi adalah nama kedua dari kasih, berfokus kepada belas kasih Allah. Belas kasih Allah saat bertemu dengan penderitaan manusia dan dosa manusia, kehancuran manusia, Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan berlimpah kasih setianya. Yohanes Paulus II menyebutkan bahwa misteri Paskah Kristus, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, adalah bukti tertinggi dari kerahiman Allah. Rahmat kerahiman Allah diperoleh melalui kepercayaan yang dicurahkan terutama bagi orang berdosa yang malang. Kerahiman Allah menyembuhkan dan menyatukan, bahkan dalam situasi yang buntu, tidak ada jalan keluar, tetapi kasih Allah dapat menyembuhkan, dapat menyatukan, dapat kembali memulihkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan kerahiman Allah, kita diajak untuk tidak hanya menerima rahmat kerahiman Allah itu, rahmat pengampunan Allah itu, belas kasih Allah itu, tetapi kita juga diminta agar menjadi saluran-saluran kerahiman Tuhan bagi sesama yang membutuhkan kita. Bagi setiap orang yang membutuhkan belas kasih, bagi setiap orang yang membutuhkan pengampunan, kita diajak untuk menjadi saluran belas kasih Allah kepada sesama kita. Oleh sebab itu, kerahiman Allah menjadi perlindungan bagi jiwa-jiwa, khususnya di saat-saat sulit, agar kita tidak menjadi putus asa. Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan kita pada sore hari ini mengajak kita untuk merenungkan 3 sifat Allah ini. Yang pertama tadi, sifat Allah itu adalah kudus. Dan kita setiap kali misa juga menyanyikan itu. Setelah privasi, sebelum masuk kepada konsekrasi, kita diajak bersama dengan seluruh alam, bersama dengan seluruh malaikat dan orang kudus, kita bersama-sama menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita dalam perayaan Ekaristi itu bersama dengan seluruh malaikat, dengan seluruh alam ciptaan, dengan seluruh makhluk, menyanyikan
Karena di surga juga dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, para malaikat itu berseru terus-menerus di hadapan tahta kemuliaan Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan yang kedua tadi, kita lihat dari sifat Allah itu adalah keadilan. Keadilan itu mau mengatakan kepada kita, Allah dapat merestorasi kehidupan kita. Bukan hanya menghukum kita, tetapi juga memulihkan kita. Dan mau menunjukkan kepada kita kebenaran dan ketertiban. Allah menegakkan kebenaran dalam ciptaannya, supaya kita semua bertanggung jawab atas iman kita, serta Allah memberikan upah sesuai dengan iman dan ketaatan kita. Keadilan Allah bukan berarti membuat manusia menjadi sama rata, sama rasa, melainkan keadilan Allah itu justru menunjukkan belas kasihannya yang ditunjukkannya lewat caranya memperlakukan kita, membenci dosa, tetapi mencintai kita semua orang-orang berdosa. Dan sifat yang terakhir tadi ialah kerahiman Allah. Dan di dalam Yesus Kristus, hal itu ditunjukkan kepada kita. Seluruh hidup kita diarahkan agar kita juga semakin memahami bahwa Allah itu mengasihi kita, berbelas kasih kepada kita. Puncak kerahiman Allah itu ada di Bukit Kalvari. Pada saat Yesus menyerahkan putranya, pada saat Yesus diserahkan oleh Bapanya, Putra Tunggal Allah diberikan kepada kita menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan itulah yang akan kita renungkan pada jam kerahiman yang agung ini. Mari kita membuka hati kita kepada Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Dia adalah Allah yang Maha Rahim. Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Rahim. Hatinya ditikam oleh tombak, dan dari dalam lambungnya, dari lubuk kerahimannya, mengalirlah air dan darah untuk menyelamatkan kita. Dialah tanda kerahiman Allah, tanda kasih-Nya yang paling nyata kepada kita. Mari kita pada jam kerahiman ini memohon agar sifat-sifat Allah itu juga dapat hadir melalui kita untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, pada jam kerahiman ini, memperoleh berkat Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.